Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 11 My Dearest Nemesis dimulai dengan perjanjian bisnis dengan Hana City. Ju Yeon mengetahui bahwa Direktur Park Ji-chol terkait dengan wali kota Hana dan terlibat dalam penipuan. Ju Yeon mengancam akan mengeksposnya sebagai skandal kecuali nenek menyetujui tuntutannya. Dia setuju di bawah satu syarat, proyek pembaruan harus sukses. Jika dia gagal, Su Jong akan dipecat dan dia akan meninggalkan keluarga dan asetnya secara sukarela. Ju Yeon dan Su Jong setuju untuk membuatnya sukses, sehingga nenek menyadari bahwa dia pantas menjadi pewarisnya. Di tempat kerja, tim senang melihat Su Jong kembali. Ju Yeon juga bersemangat dan menjadi ceroboh saat mencoba menyembunyikan dirinya yang sebenarnya. Su Jong geli saat mengetahui bahwa anime Raja Bajak Laut akan memiliki acara pop-up selama pembukaan kembali. Selama makan siang tim, Ju Yeon tidak menyembunyikan hubungannya dengan Su Jong tetapi mereka secara tidak sengaja menikmati PDA. Untuk menutupi, Ju Yeon akhirnya memberi makan deputi yang ada beberapa efek negatif juga, komentar tentang betapa mudahnya Su Jong sekarang karena dia berkencan dengan seorang chaebol. Pada awalnya, dia tidak terhalang tetapi segera itu sampai padanya. Saat mengakhiri, Ju Yeon berterima kasih kepada Su Jong karena telah memilih Raja Bajak Laut. Dia menjelaskan bagaimana karakter utama, boneka Togangi adalah satu-satunya hal yang dia miliki dari orang tuanya. Di tempat lain, Shin Won masih kesal dengan perpisahannya dengan Ha Jin. Dia juga tidak bisa berhenti memikirkannya. Saat detailnya diselesaikan, Su Jong mendorong Ju Yeon untuk berfoto dengan pencipta Raja Bajak Laut yang menghadiri pop-up tersebut. Shin Won bergabung dengan mereka untuk pertemuan dan terhibur dengan PDA mereka. Rahangnya sakit dan Ju Yeon khawatir. Shin Won menggodanya karena itu. Kepala Kwon juga menggoda pasangan itu dan Ju Yeon terkejut dengan selera humornya. Pasangan itu makan malam dengan Ha Jin dan bingung karena dia tidak tahu tentang rasa sakit Shin Won. Ha Jin dengan sedih memberitahu mereka tentang perpisahan itu. Mantannya terlalu menyakitinya sehingga dia mempercayai siapapun lagi. Su Jong menunjukkan bahwa fakta bahwa dia ingin mempercayai Shin Won adalah cinta itu sendiri. Kembali ke kesepakatan, Ju Yeon terlalu banyak bekerja dan Su Jong menjadi khawatir. Dia bertanya kepada Kwon siapa yang memberitahunya tentang kesepakatannya dengan nenek. Dia kesal tetapi dia tidak keberatan karena dia melakukannya untuknya. Dia tahu bagaimana rasanya ingin diakui. Dia tidak ingin kerja kerasnya di perusahaan dengan memecatnya. Sementara itu, Ha Jin tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Su Jong tentang kepercayaan. Bahkan pelanggan bertanya tentang Shin Won dan berkomentar tentang betapa manisnya dia dengannya. Fase bulan madu episode ini berakhir saat CEO Kim Mi Jong dari Big Forest Mall mencoba mencari Su Jong. Dia menunjukkan bagaimana kerja keras Su Jong akan didiskreditkan berkat hubungannya dengan bosnya. Tidak mau kalah, Ju Yeon juga menghadapi masalah ketika dia mencoba menghentikan seorang anak agar tidak bertemu dengan seorang gadis yang memegang sup panas. Anak laki-laki itu jatuh dan mulai menangis. Orang tuanya sangat marah dan membuat keributan. Seseorang memasang klip yang hanya menunjukkan anak laki-laki itu jatuh dan akibatnya. Segera desas-desus mulai beredar bahwa Ju Yeon memiliki karakter yang buruk. Pemain, sponsor, dan bahkan penulis pirateking membatalkan 3 hari sebelum pembukaan kembali. Putus asa, Ju Yeon mengatur pertemuan. Ternyata, Black Dragon adalah sponsor terbesar pirateking. Ju Yeon bertemu dengan penulis yang berterima kasih atas dukungannya. Sebagai imbalannya, Ju Yeon mengungkapkan hubungannya yang pahit dengan Raja Bajak Laut. Penulis tersentuh dan bertanya apakah dia ban Ju Yeon, kilas balik menunjukkan Su Jong muncul di tempat pencipta. Dia juga memberikan pidato yang sama tentang bagaimana cinta Ju Yeon pada anime itu murni dan penuh gairah. Saat ini, Ju Yeon berterima kasih kepada Su Jong atas bantuannya. Dia sedih karena dia harus terus-menerus mengandalkannya sementara dia hanya membuat hidupnya sulit. Dia tidak melihatnya seperti itu dan bersikeras bahwa mereka saling mengandalkan. Malam itu, Ju Yeon akhirnya mengetahui bahwa Park Ji-chol berada di balik rumor karakter yang buruk. Dia juga melihat telepon dari CEO Mi Jong di telepon Su Jong. Semuanya kembali ke jalurnya saat OP meminta maaf atas rumor tersebut. Penulis pirateking memposting untuk mendukung Ju Yeon dan bahkan menyetujui fansign, yang pertama kali di Korea Selatan, di Dokter Gigi, rasa sakit Shin Won disebabkan oleh gigi bungsunya.
Saat dia pergi, Ha Jin mengunjunginya. Dia meminta maaf karena terlalu jauh. Dia takut tetapi dia ingin bersamanya. Dia mengaku bahwa dia menyukainya tetapi dia khawatir melewati batas dan mendorongnya menjauh. Dia mengklaim mereka tidak akan bekerja dan pergi. Pop-up selama pembukaan kembali menjadi hit. Ju Yeon secara terbuka berbagi bahwa dia adalah penggemar dan nenek sangat marah. Dia memberitahu nenek bahwa dicintai sambil menyembunyikan dirinya yang sebenarnya bukanlah apa yang dia inginkan lagi. Proyek ini sukses, jadi yang perlu dia lakukan hanyalah menjaga Su Jong tetap di kapal. Dia bisa memecatnya. Di luar, beberapa wartawan muncul dan mulai bertanya kepada Su Jong tentang hubungannya. Ju Yeon masuk dan menghentikan pengejaran. Di rumah, Tuan Baik melihat berita itu. Mereka semua mengejek Su Jong dan percaya kesuksesannya adalah berkat hubungannya. Su Jong mengaku baik-baik saja tetapi Baik melihat dia terluka. Mi Jong memilih untuk mengirim pesan padanya saat itu, menambahkan bahan bakar ke api. Di akhir My Dearest Nemesis episode 11, Ju Yeon dan Su Jong berkencan larut malam. Dia mengkhawatirkannya dan sekali lagi dia mengaku baik-baik saja. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia bisa pergi jika dia mau.